Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galih Ranggalana Satria Yuda dengan NIM 2232279 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan mengkampanyekan pengaruh samaan Pancasila di berbagai bidang. Bidang yang saya ambil yaitu HAM, terutama di lingkup bullying di lingkungan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying merupakan suatu bentuk penindasan yang dilakukan suatu pihak atau kelompok pada pihak lain yang dilakukan dengan dasar kesengajaan dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2022 lalu, Indonesia menempati posisi kelima sebagai salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi. Hal ini tidak tentu selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Terdapat 6 peran dalam bullying. 1. Pelaku bullying atau pemimpin kelompok. 2. Followers, kumpulan individu yang membentuk pelaku. 3. Supporters, sekelompok individu yang menyaksikan bullying dan berpartisipasi. 4. Bystanders atau outsiders, yakni individu yang mengetahui pembulian terjadi tetapi lebih berpura-pura tidak mengetahui. 5. Defender, individu yang membantu korban, namun tidak jarang ia ikut menjadi korban bullying itu sendiri. 6. Victim atau sasaran pelaku bullying. Faktor-faktor terjadinya bullying. 1. Biologis. 2. Psikologis. 3. Kognitif. Dan 4. Lingkungan. Jenis-jenis bullying. Bullying terbagi menjadi beberapa jenis dari bentuk tindakannya. Yang pertama, bentuk fisik. Di antara jenis penindasan lainnya, penyerangan fisik adalah jenis intimidasi yang paling jelas dan paling terkenal. 2. Bullying verbal. Jenis penindasan paling umum yang dilakukan oleh anak perempuan ataupun laki-laki adalah penindasan verbal. Yang ketiga, bullying relasional. Ini merupakan jenis penindasan yang paling sulit terdeteksi. Penindasan ini adalah pelemahan harga diri korban yang dilakukan dengan sistematis, dapat dari pengabaian, pengucilan, penghindram, hingga pengecualian. 5. Yang keempat, cyberbullying. Penindasan ini membuat korban secara berkelanjutan di mana korban mendapat pesan buruk dari pelaku intimidasi melalui teks, pesan online, dan sosial media lainnya. Hubungan bullying dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, martabat dari korban yang merasa direndahkan oleh pelaku bullying. Yang kedua, hak atas keamanan dan perlindungan yang hilang ini disebabkan oleh bullying. Yang ketiga, hak atas kesehatan fisik dan mental para korban yang hilang karena serangan pelaku bullying dengan cara fisik maupun non-fisik. Yang keempat, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam HAM yang terlanggar oleh pelaku bullying. Prinsip-prinsip HAM. Yang satu, prinsip universalitas. 2. Prinsip tidak terpisahkan, terkait, dan interdependen. 3. Prinsip partisipasi. 4. Prinsip inklusif. 5. Prinsip akuntabilitas. 6. Prinsip transparansi. 7. Prinsip non-diskriminasi. Dan ke-8. Prinsip martabat manusia. Upaya pencegahan dalam menghadapi bullying. 1. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan adalah kunci dalam menangani bullying. Yang kedua, pembentukan kebijakan dan penegakan hukum. Sekolah, pemerintah, dan lembaga lainnya perlu berkolaborasi memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terkait bullying. Yang ketiga, membangun lingkungan yang aman. Yang terakhir, melibatkan orang tua. Salah satu contoh penganiayaan atau bullying yang terjadi di Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023 terjadi kasus penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi terhadap korbannya, yaitu David Ozora. Kesimpulan, bullying merupakan pelanggaran serius terhadap asasi manusia yang tidak dapat diterima. Untuk mengatasi masalah ini, perlu kolaborasi dari semua elemen pihak masyarakat terlibat termasuk siswa, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Edukasi, kesadaran, dan pengembangan sikap empati dan penghormatan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Sekian kampanye pengaruh samaan Pancasila berbagai bidang. Bidang yang saya ambil itu HAM. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.